TV에서 경기했는 거 보면 이란도 이기고 16, 8강. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, sempat menunjukkan kekesalannya terhadap pengamat sepak bola, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel. Sejak STY memimpin timnas Indonesia, Bung Towel seringkali memberikan kritik tajam, terutama ketika skuad Garuda mengalami kekalahan. STY, yang telah melatih timnas Indonesia sejak tahun 2020, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Bung Towel. Namun, ia sedikit merasa jengkel karena usaha kerasnya untuk tim Merah Putih seringkali mendapat penilaian negatif. Saya tahu itu, Bung Towel. Penerjemah saya melaporkan kepada saya. Jadi saya tahu, ujar STY dalam sebuah wawancara. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa dirinya tidak bisa memuaskan semua orang. Menurutnya, pasti akan ada pihak-pihak yang memiliki pendapat berbeda. Saya pikir orang-orang seperti dia, Bung Towel, diperlukan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang. Tidak semua orang akan menyukai saya 100%, kata ST. Lebih lanjut, ST menambahkan bahwa jika seseorang mendapat dukungan sepenuhnya, kemungkinan orang tersebut bisa menjadi otoriter. Jadi, saya rasa tidak masalah, meskipun kadang saya merasa kesal. Terkadang dalam hati saya berkata, saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tapi dia masih saja mengucapkan hal-hal yang tidak berguna, tambahnya. Terakhir, ST membantah kabar yang menyebutkan dirinya menggunakan buzzer untuk menyerang Bung Towel. Menurutnya, reaksi keras dari warganet terhadap kritik yang dilontarkan Bung Towel adalah respons yang alami. Situasi ini menggambarkan ketegangan antara seorang pelatih profesional dan seorang pengamat sepak bola yang kritis. Dari sudut pandang Shin Tae-yong, ST, sebagai pelatih, dia tentunya merasa frustrasi karena jeripayah dan dedikasinya terhadap timnas Indonesia seringkali dihargai dengan kritik tajam, terutama ketika tim mengalami kekalahan. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat seorang pelatih berusaha keras untuk membawa tim meraih hasil terbaik, namun kritik yang datang dari pihak luar bisa membuatnya merasa tidak dihargai. Namun, dari perspektif Bung Towel sebagai pengamat, kritik tersebut adalah bagian dari perannya sebagai pihak yang memberi masukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kritik keras seringkali muncul karena harapan besar terhadap timnas dan upaya untuk memperbaiki kualitas permainan. Di dunia olahraga, hal seperti ini biasa terjadi dan bahkan bisa menjadi pemicu bagi perbaikan. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang sah. ST, yang merasa usahanya sering tidak dihargai, tentu memiliki hak untuk merasa kesal. Namun, dalam dunia yang penuh tekanan seperti sepak bola, kritik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Bung Towel mungkin hanya berusaha memberikan pandangan objektif, meski kadang-kadang kritiknya bisa terasa keras. Secara keseluruhan, meskipun ada ketegangan, situasi ini bisa menjadi peluang untuk lebih membuka ruang diskusi antara pelatih, pengamat, dan publik. Ini juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang, di mana masukan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas permainan timnas. Secara lebih mendalam, ketegangan antara Shin Tae-yong dan Tommy Welly, Bung Towel, mencerminkan dinamika yang umum terjadi dalam dunia olahraga profesional, di mana kritik dan ekspektasi selalu menjadi bagian dari perjalanan tim dan individu yang terlibat. Dalam konteks sepak bola, baik pelatih, pemain, pengamat, maupun pendukung, semuanya memiliki peran penting dan saling memengaruhi kinerja tim. Dari sisi pelatih, Shin Tae-yong, sebagai pelatih yang telah membawa timnas Indonesia sejak 2020, pastinya memiliki banyak harapan dan ambisi untuk membawa timnya meraih prestasi. Meskipun STY memiliki pendekatan keras dan disiplin, serta membawa beberapa perbaikan dalam gaya permainan timnas Indonesia, hasil yang belum sepenuhnya maksimal dalam hal prestasi mungkin menjadi faktor yang memicu kritik. Kritik terhadapnya, terutama dari Bung Towel, kemungkinan besar datang dari harapan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola nasional. STY mungkin merasa bahwa upaya kerasnya tidak dihargai atau dipahami secara utuh oleh pengamat yang fokus hanya pada hasil sementara. Terlebih, meskipun timnas Indonesia telah mengalami beberapa perbaikan, kekalahan-kekalahan tetap mencoreng capaian tersebut dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengamat dan pendukung. Dari sisi pengamat, Bung Towel sebagai pengamat mungkin melihat timnas Indonesia dari sudut pandang yang lebih kritis dan objektif. Sebagai seseorang yang memegang peranan penting dalam memberi evaluasi dan komentar terhadap kinerja tim, dia tentunya berpegang pada prinsip untuk tidak segan-segan mengkritik jika dirasa ada yang kurang. Harapan tinggi terhadap prestasi timnas Indonesia membuatnya merasa berkewajiban untuk memberikan masukan, meskipun terkadang masukan tersebut terdengar keras. Hal ini mungkin dia lakukan untuk mendorong perubahan dan kemajuan sepak bola Indonesia, serta menjaga agar para pelatih dan pemain tetap berada pada jalur yang benar.
Namun, kritik yang keras dan terkadang tidak seimbang dengan kondisi di lapangan bisa menimbulkan ketegangan. Meskipun kritikan tersebut mungkin dimaksudkan untuk kebaikan tim, bagi pelatih dan pemain yang berusaha sekuat tenaga, kata-kata seperti ini bisa terasa sangat menusuk dan menyakitkan, terutama jika hasil yang diharapkan belum tercapai. Oleh karena itu, meskipun kritik itu penting, penyampaiannya juga harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak memperburuk situasi. Kritik yang diberikan oleh pengamat seperti Bung Toel bisa saja mencerminkan harapan tinggi dari publik terhadap sepak bola Indonesia. Sebagai pengamat, dia mungkin merasa bahwa dengan memberikan kritik keras, dia bisa membantu memperbaiki keadaan atau mendorong peningkatan. Namun, di sisi lain, kritik yang terlalu tajam atau tidak membangun bisa menyebabkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebuah kritik yang konstruktif harusnya mencakup solusi atau pemahaman terhadap kondisi yang ada, bukan hanya penilaian semata. Reaksi warganet dan media sosial, keberadaan media sosial dalam situasi ini sangat penting, karena memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan pendapatnya secara langsung. Reaksi keras dari warganet terhadap kritik yang disampaikan oleh Bung Toel, seperti yang disampaikan oleh STY, bisa jadi adalah refleksi dari kecintaan mereka terhadap timnas Indonesia. Banyak pendukung yang sangat emosional terhadap timnas, dan ketika ada kritik terhadap pelatih atau pemain, terutama dari pengamat yang dianggap berpengaruh, respons tersebut bisa sangat ekstrim. Di sisi lain, warganet juga bisa menjadi saluran bagi pendukung untuk mengungkapkan rasa frustrasi mereka, terutama ketika hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Kesimpulan, ketegangan ini menunjukkan bahwa dunia sepak bola Indonesia tengah dalam proses perkembangan, dan dinamika ini akan terus berlanjut. Untuk STY, kritik seperti yang disampaikan oleh Bung Toel adalah bagian dari perjalanan menuju perbaikan. Namun, perlu diingat bahwa kritik yang membangun sangat diperlukan agar setiap pihak bisa terus berkembang. Oleh karena itu, meskipun perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, penting bagi semua pihak, baik pelatih, pengamat, maupun pendukung, untuk menjaga komunikasi yang sehat dan saling memahami agar tujuan bersama, yaitu kemajuan sepak bola Indonesia, bisa tercapai. Dalam setiap perjalanan, terutama dalam dunia sepak bola yang penuh tantangan, ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Kritik, baik itu membangun atau keras, adalah bagian tak terpisahkan dari proses tersebut. Namun, jangan biarkan kritik itu mematahkan semangat. Ingatlah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan, setiap langkah yang diambil, adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Seorang pelatih, pemain, atau siapapun yang terlibat dalam dunia olahraga harus memiliki ketangguhan mental. Ketika menghadapi kegagalan atau kritik, bukan saatnya untuk mundur, melainkan saatnya untuk bangkit dan belajar. Tidak ada jalan yang mudah menuju sukses, tetapi setiap usaha yang dilakukan dengan hati dan kerja keras pasti akan membuahkan hasil, meskipun tidak selalu instan. Jadilah pribadi yang terus bersemangat meski banyak yang meragukan. Percayalah, bahkan kritik yang tajam pun bisa menjadi bahan bakar untuk memperbaiki diri. Ketika kamu merasa lelah atau kecewa, ingatlah bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk tim, untuk negara, dan untuk semua orang yang mendukungmu. Bersikaplah sabar, terus tingkatkan kualitas diri, dan jangan biarkan apapun, termasuk kritik, meruntuhkan semangat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan mendekatkanmu pada impian besarmu. Teruslah maju, karena jalan menuju kesuksesan memang penuh dengan tantangan, tetapi disitulah kekuatan sejati terbentuk.